Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai penyakit DBD dan chikungunya yang merupakan program pengabdian masyarakat dari jurusan kami. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Puskesmas Pasir Kaliki bahwa di RW 8 ini pada tahun 2019 masih sering terjadi penyakit DBD dan chikungunya. Oleh karena itu, saya akan memberikan penyuluhan agar penyakit DBD dan chikungunya tidak terjadi lagi di tahun ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit demam berdarah denggi. Apa sih yang dimaksud dengan demam berdarah denggi? Demam berdarah denggi atau yang sering kita sebut dengan DBD merupakan penyakit yang disebabkan virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Virus ini disebut dengan virus denggi. Virus ini akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh nyamuk. Apabila nyamuk yang membawa virus tersebut menggigit kita, maka virus tersebut akan berpindah dari tubuh nyamuk ke dalam tubuh kita. Vektor penularnya. Vektor merupakan hewan atau serangga pengganggu yang biasanya membawa virus penyakit yang beresiko bagi kesehatan masyarakat. Vektor penular DBD adalah nyamuk Aedes aegypti, seperti pada gambar di samping. Nyamuk ini memiliki ciri tubuh yang hitam dengan belang putih di sekujur tubuhnya. Jadi yang menyebabkan penyakit DBD bukanlah nyamuknya, tetapi virus denggi yang hidup pada tubuh nyamuk tersebut. Nyamuk Aedes aegypti memiliki beberapa kebiasaan yang harus kita kenali. Yang pertama, nyamuk Aedes aktif menggigit pada pagi dan sore hari. Pada pagi hari sekitar pada pukul 6 sampai jam 9 pagi, pada sore hari sekitar pukul 3 sampai 5 sore, selebihnya akan digunakan untuk beristirahat dan berkembang biak di genangan air. Yang dimaksud istirahat yaitu nyamuk akan berdiam diri di tempat-tempat yang gelap dan juga lembab. Sedangkan berkembang biak yaitu nyamuk akan bertelur di genangan air. Nyamuk Aedes aegypti menyukai air yang bersih atau yang tidak beralaskan tanah. Berikut merupakan gejala dari DBD. Gejala akan muncul sekitar 4-7 hari sejak gigitan nyamuk. 4-7 hari ini merupakan masa inkubasi yang diperlukan virus denggi, dan biasanya akan berlangsung selama 10 hari, dengan gejala sebagai berikut. Yang pertama yaitu suhu badan tinggi yang biasanya mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Yang kedua, sakit kepala berat. Yang ketiga, nyeri pada sendi otot dan tulang. Yang keempat, hilang nafsu makan. Yang kelima, nyeri pada bagian belakang mata. Yang keenam, mual dan muntah. Yang ketujuh, pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kedelapan, ruam kemerahan yang muncul sekitar 2-5 hari setelah demam. Ini merupakan tempat yang disenangi nyamuk untuk beristirahat, seperti pakaian yang menggantung, gorden, tempat gelap, dan lembab. Lebih dari 90% nyamuk Aedes aegypti beristirahat di tempat-tempat yang tidak terkena sinar matahari, seperti di dalam rumah yang gelap dan tersembunyi, ruangan yang lembab, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan yang paling disukai yaitu di bawah meja atau kursi, baju dan gorden yang tergantung, dan pada dinding. Nah, seperti apa sih siklus hidup nyamuk Aedes aegypti itu? Yang pertama dimulai dengan telur. Yang kedua ada larva. Setelah telur menetas, akan berubah menjadi larva atau yang lebih sering kita sebut dengan jentik. Jentik-jentik ini akan hidup di dalam tempat penampungan air seperti bak mandi. Yang ketiga ada pupa. Siklus selanjutnya yaitu pupa atau yang lebih sering kita sebut dengan kepompong. Dan yang terakhir, pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Tempat yang biasanya dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk. Yang pertama, tempat penampungan air atau bak mandi. Oleh karena itu, bak mandi haruslah selalu dikuras minimal 1 minggu sekali agar nyamuk tidak bertelur di dalam sana. Yang kedua, yaitu tempat tetesan air di dispenser. Jika tempat tetesan air ini dibiarkan menggenang begitu saja, maka nyamuk bisa berkembang biak di sana. Nah, tempat perkembangan biakan nyamuk pun bisa di tempat-tempat seperti ini, yaitu pertama di ember atau tempayan. Yang kedua, tempat penampungan air di belakang kulkas. Yang ketiga, pot bunga berisi air.
Yang keempat, tempat minum burung. Lalu ada akuarium berisi air. Lalu ada talang air, barang bekas seperti kaleng, potongan bambu, ban bekas, dan lain-lain yang ada genangan airnya. Lalu ada kolam dan kontainer yang tidak beralaskan tanah. Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari penyakit DBD? Cara pencegahannya dapat dilakukan dengan 3M+ yang sering kita dengar ya. Yang pertama, menguras bak mandi dan tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Yang kedua, menutup semua tempat penampungan air agar nyamuk tidak dapat berkembang biak di tempat penampungan air tersebut. Yang ketiga, mengubur barang bekas. Barang bekas sebaiknya dikubur agar tidak terdapat genangan air di dalam barang bekas tersebut. Poin plusnya yaitu yang pertama, menata barang-barang di rumah. Yang kedua, memelihara ikan pemakan jentik. Yang ketiga, ventilasi rumah menggunakan kawat kasa. Sebaiknya ventilasi di rumah itu ditutup menggunakan kawat kasa agar nyamuk tidak bisa masuk melewati lubang ventilasi yang besar di dalam rumah. Yang keempat, menghindari gigitan nyamuk. Yang kelima, menggunakan obat nyamuk, baik itu yang oles, bakar, cair, maupun elektrik. Hal ini dapat menghindari dari gigitan nyamuk. Yang keenam, menggunakan raket elektrik. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk memberantas nyamuk. Yang ketujuh, ada menanam tanaman pengusir nyamuk. Yang kedelapan, menggunakan bubuk abate. Ini merupakan alternatif terakhir jika dirasa sangat perlu atau sulit membersihkan tempat penampungan air. Karena jika jentik nyamuk terlalu sering diberantas menggunakan abate, maka jentik tersebut akan kebal terhadap bubuk abate, sehingga akan menyebabkan jentik tidak akan mati jika diberi bubuk abate kembali. Berikut merupakan beberapa tanaman pengusir nyamuk yang dapat kita tanam di rumah. Yang pertama ada lavender. Lavender merupakan tanaman yang sangat umum di telinga kita. Sudah banyak juga obat nyamuk yang menggunakan ekstrak dari lavender, karena memang nyamuk tidak menyukai wangi yang dikeluarkan oleh bunga lavender. Yang kedua ada serai wangi, ketiga ada rosemary, keempat ada tapak dara, kelima ada kenikir, yang keenam ada citrosa mosquito, yang ketujuh ada serai wangi, yang kedelapan ada kecombrang, yang kesembilan ada jeruk nipis, yang kesepuluh ada daun mint. Nah, ini merupakan contoh bunga lavender yang telah dibudidayakan di rumah. Yang ke-11 ada zodiak, dan yang ke-12 ada selasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit DBD, dimulai dari pengertian, cara berkembang biak, tempat istirahat, sampai cara pencegahannya. Selanjutnya, mari kita simak materi kedua, yaitu tentang penyakit cikungunya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang penyakit cikungunya. Berikut merupakan beberapa artikel yang berhasil kami kumpulkan mengenai penyakit cikungunya. Ternyata penyakit cikungunya ini pernah menyerang di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya yaitu Surabaya yang dialami oleh puluhan warga Tulung Agung. Lalu ada juga di Bogor, dan yang paling terbaru yaitu di Tasikmalaya, Jawa Barat, puluhan warganya pernah terjangkit cikungunya di tengah pandemi corona ini. Nah, apa sih pengertian dari cikungunya? Cikungunya adalah infeksi virus dari gigitan nyamuk yang ditandai dengan serangan sendi secara mendadak. Adapun faktor penularnya yaitu nyamuk Aedes, khususnya Aedes albopictus. Aedes aegypti dan Aedes albopictus berasal dari keluarga yang sama, namun beda spesies. Maka dari itu, cirinya pun hampir sama. Ciri yang paling gampang terlihat yaitu tubuhnya hitam dengan belang putih di tubuhnya. Nyamuk Aedes albopictus juga memiliki beberapa kebiasaan, antara lain, jika di dalam rumah, Aedes albopictus aktif menghisap darah pada pukul 4-5 sore. Di luar rumah, Aedes albopictus aktif menghisap darah pada pukul 9-10 pagi. Pada malam hari, Aedes albopictus dapat ditemukan pada pukul 6-8 malam. Aktivitas terendah nyamuk ini pada pukul 12-2 siang. Aedes albopictus merupakan nyamuk yang bersifat eksofilik atau lebih banyak menghisap darah di luar rumah.
Karena nyamuk ini bersifat eksofilik atau senang berada di luar rumah, maka tempat istirahatnya pun di luar rumah, seperti di pekarangan rumah yang dipenuhi tanaman. Hal ini disebabkan karena banyaknya tumbuhan akan meningkatkan kelembaban. Karena pada dasarnya, nyamuk itu menyukai tempat-tempat yang lembab. Tempat berkembang biak. Banyaknya nyamuk Aedes tidak terlepas dari adanya tempat penampungan air yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk tersebut. Air hujan yang berada pada lubang atau potongan bambu, ban bekas, ember bekas, seringkali ditemukan adanya jentik nyamuk Aedes albopictus. Berikut merupakan fisik dari Aedes albopictus. Yang pertama ada telur Aedes, yang kedua ada larva, atau yang lebih sering kita sebut dengan jentik. Yang ketiga ada pupa atau kepompong, dan yang terakhir ada nyamuk dewasa. Nah, terdapat ciri spesifik dari nyamuk Aedes albopictus, yaitu terdapat satu garis putih di bagian dadanya. Nah, ini merupakan telur nyamuk Aedes. Telur nyamuk Aedes pada sumbu pot sistem hidroponik tanpa air mengalir. Akan seperti ini terlihatnya. Ini merupakan cara berkembang biak atau siklus hidup dari nyamuk Aedes. Yang pertama ada telur, nanti dari telur akan berubah menjadi larva, lalu berubah menjadi pupa, dan berubah menjadi nyamuk dewasa, dan kembali lagi kepada telur. Nah, bagaimana sih cara pencegahan dari penyakit chikungunya ini? Pencegahan chikungunya ditekankan pada upaya dalam mengendalikan nyamuk, di antaranya pendekatan pengurangan sumber, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan pribadi. Pendekatan pengurangan sumber dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengendalian dengan kimia, baik menggunakan abate pada air dengan dosis dan takaran yang sesuai. Karena jika melebihi takaran yang disarankan akan mengakibatkan larva atau jentik nyamuk kebal terhadap abate. Dapat pula dilakukan fogging yang bertujuan membunuh nyamuk dewasa. Jadi fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa saja, tidak membunuh sampai ke telur atau jentik nyamuk. Yang kedua ada pengendalian biologi, menggunakan musuh alami, di antaranya menggunakan ikan cupang, gupi, mujair. Jika terdapat kolam ikan di dalam rumah, walaupun nyamuk akan bertelur di dalam kolam tersebut, akan tetapi jentiknya nanti akan dimakan oleh ikan. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan adalah upaya memodifikasi atau memanipulasi lingkungan sehingga tidak cocok untuk menjadi tempat istirahat dan tempat perindukan nyamuk. Di antaranya, yang pertama ada PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan gerakan 3M, yaitu menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air minimal seminggu sekali, sanitasi lingkungan rumah dengan mengubur barang-barang yang mampu menampung air hujan seperti kaleng bekas, ban bekas, tonggak-tonggak bambu, dan lainnya. Yang kedua yaitu strategi baru adalah menggunakan ember plastik sebagai tempat penampungan air sementara. Kemudian, ember tersebut bisa dibalikan apabila sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga, membersihkan halaman rumah atau kebun, seperti memotong dahan-dahan yang menutupi cahaya matahari dan membuang potongan kayu agar tidak menumpuk sehingga cahaya matahari dapat masuk dan mengurangi kelembaban. Yang ketiga ada memasang kawat kasa yang bertujuan agar nyamuk tidak memasuki rumah. Yang keempat, menghindari tumpukan baju atau menggantung baju pada belakang pintu yang dapat berpotensi sebagai sarang nyamuk. Yang kelima, pemberian tanaman anti nyamuk di sekitar rumah seperti bunga lavender, rosemary, kenikir, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit DBD dan chikungunya. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan lebih kepada Bapak dan Ibu mengenai penyakit DBD dan chikungunya. Saya Fairunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.